Perkenalkan, nama saya Siti Amdatullela, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata pelajaran kimia, yaitu praktikum sederhana mengenai efek tindol pada beberapa jenis campuran. Sebelumnya, kakak-kakak tahu nggak apa yang dimaksud dengan efek tindol itu? Ya, betul banget. Jadi efek tindol merupakan gejala penghamburan bersifat sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Larutan merupakan sistem homogen yang terdiri atas zat larut dan zat pelarut, sehingga partikel antar keduanya tidak dapat dibedakan. Selanjutnya, koloid. Koloid merupakan suatu bentuk campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel yang terdispersi yang cukup besar. Sedangkan suspensi merupakan campuran fluida yang mengandung partikel padat. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis campuran, menganalisis perbedaan sifat campuran, serta mengetahui efek tindol pada bersifat koloid. Sebelum praktikum, yuk kita siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Mari kita belajar kimia dengan cara yang Baik, untuk alatnya terdiri dari 3 buah sendok, 3 buah gelas, senter, dan kertas layar. Sedangkan bahannya terdiri dari air, tepung terigu, garam, dan susu. Yuk kita mulai praktikumnya. Pertama, kita masukkan tepung terigu pada gelas ke-1. Selanjutnya, susu pada gelas kedua. Dan garam pada gelas ketiga. Jika sama dengan 7 berarti netral. Asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Kemudian tuangkan air sebanyak 200 ml pada setiap gelas. Asam kurang dari 7, basa lebih dari 7. Jika sama dengan 7 berarti netral. Asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Dan tidak lupa untuk diaduk dengan sendok yang berbeda di setiap gelasnya. Hingga zat pelarut dan zat pelarut tercampur merata dan sempurna. Dengan 7 berarti netral. Asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Itu indikator asam basa. Selanjutnya, ayo kita uji efek tindolnya. Yuk. Pada campuran antara garam dengan air, partikel zat terlarut dan zat pelarut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Ini menandakan bahwa campuran tersebut larut sempurna, sehingga cahaya dapat ditembuskan. Campuran ini termasuk larutan. Mari kita belajar kimia. Sedangkan pada campuran susu dengan air, cahaya tidak ditembuskan secara sempurna, namun dihamburkan. Hal ini karena partikel tersebut tersebar merata ke dalam pelarut sehingga menghalangi cahaya. Sedangkan pada campuran tepung terigu dengan air termasuk suspensi. Hal ini karena partikel terlarut yang berupa tepung memiliki ukuran yang cukup besar dan lebih besar daripada partikel air, sehingga tidak dapat meneruskan berkas cahaya. Baik, kesimpulannya adalah: pertama, campuran antara garam dengan air termasuk larutan. Adapun ciri-ciri atau sifat dari larutan adalah bersifat homogen. Semua partikel berdimensi kurang dari 1 nanometer hanya terdiri dari satu fase.
bersifat stabil serta tidak dapat disaring. Adapun contoh lainnya adalah larutan gula, larutan cuka, dan larutan sirup. Kedua, campuran antara susu dengan air termasuk koloid. Adapun ciri-ciri atau sifat dari koloid adalah secara makroskopis bersifat homogen, partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer, terdiri atas dua fase, pada umumnya bersifat stabil serta tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Contoh lain dari koloid adalah sabun, santan, selai, mentega, dan mayones. Ketiga, campuran antara terigu dengan air termasuk suspensi. Adapun ciri-ciri atau sifat dari suspensi adalah bersifat heterogen. Salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer, terdiri atas dua fase, tidak stabil, serta dapat disaring. Contoh lain dari suspensi adalah kopi, air dengan minyak, dan air dengan lumpur. Baik, mungkin cukup sekian praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.